sehingga sampai dengan malam hari ini kita masih mendapat kesempatan untuk menjalankan ibadah tarawih yang tentu saja ini sangat mahal sekali. Kita mulai dari bulan Rajab kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita berdoa untuk mendapatkan keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan kita berdoa wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Itu doa kita. Alhamdulillah kita sampai pada malam hari ini. Kita sudah berada pada malam kelima dari bulan Ramadan, satu bulan yang teramat mulia di antara bulan-bulan yang lain, yang 12 bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Al-Amin, yang dipercaya, yang diberi amanah untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga sampai kepada kita pada malam hari ini. Jemaah sekalian, Bapak dan Ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, terlalu sering kita mendengar, dan tentu saja mendengarnya saja pun ibadah, ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman pertama diimbau oleh Allah. Yang tidak beriman tidak masuk. Pertama kata kuncinya adalah iman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Siapa? Adalah orang beriman. Tak punya iman tak wajib berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Untuk apa kita diwajibkan berpuasa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ujung daripada Ramadan, ujung daripada puasa Ramadan yang kita laksanakan adalah membentuk pribadi yang takwa. Setiap orang punya visi, punya gambaran hidup ke depan seperti apa. Sekarang ini bahasa-bahasa visi dan sebagainya itu menjadi terbiasa. Nenek-nenek pun kadang-kadang sudah tahu visi. Saya teringat di zaman baru-baru ada krisis moneter. Nenek-nenek pun bilang moneter. Apa itu moneter? Tidak tahu. Tahunya jual emas. Sampai ke kampung-kampung orang beli emas, jual. Iya, kenapa jual emas? Krisis moneter. Sekarang orang mau naik pangkat, mau punya jabatan, punya visi. Apa visinya? Apa visi Anda mau jadi wali kota? Apa visi Anda mau jadi gubernur? Visi. Sebagai orang takwa, sebagai orang beriman, kita tidak punya visi. Nah, itu dia. Kalau kita tidak punya visi, sayang sekali rasanya hidup kita di dunia, Bapak dan Ibu sekalian. Maka karena itu visi orang beriman adalah menjadi orang yang takwa. Visi orang bertakwa adalah harusnya apa? Akhirat. Orang-orang akademik bilang visi itu mimpi. Ini bukan mimpi. Orang takwa harus punya visi akhirat. Karena visi akhirat itu betul-betul ada. Bukan mimpi akhirat itu bangku. Akhirat itu ada, dan kita harus sampai kepada akhirat. Maka karena itu kalau kita sebab menyebut diri kita
untanya kehausan, mungkin untanya kelaparan, mungkin untanya ngambek karena ada badai di padang pasir dan sebagainya. Dipersiapkan, saya persiapkan wahai umat. Lalu kalau ada tantangan, ada hambatan di tengah jalan, kata Umar, apakah kamu akan berbalik ke belakang, wahai sahabat, kata Umar? Tentu saja tidak. Saya akan terus meneruskan perjalanan saya. Lalu apakah kamu di dunia ini akan menimba berbalik ke dunia ketika kamu akan menuju akhirat? Kira-kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Maka karena itu untuk menjadi takwa, untuk orang takwa yang punya visi akhirat, harus mempersiapkan diri. Orang beriman visinya akhirat juga. Orang beriman harus menjalani takwa untuk bisa sampai kepada akhirat itu. Akhirat yang bagaimana? Semua kita ke akhirat ini. Tetapi bagaimana merasakan kehidupan akhirat yang baik itu harus melalui la'allakum tattaqun itu tadi. Semoga kamu menjadi orang yang takwa. Maka bekal pertama itu adalah takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah dalam Al-Qur'an. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu Umar mengatakan demikian. Pada saat yang lain Umar ditanya oleh sahabat, apa itu takwa wahai Umar? Umar menjawab, pernahkah kamu berjalan di satu jalan yang berduri, kata Umar. Bisakah kamu bayangkan seperti apa kalau kamu berjalan di atas suatu jalan yang berduri? Apa yang harus kamu lakukan? Hati-hati, kata sahabat itu. Maka kalau kita berjalan sekarang ini di satu jalan menuju akhirat, jalan akhirat itu kita tempuh jalan-jalan takwa. Maka jalan takwa itu satu jalan yang penuh kehati-hatian kita tempuh di perjalanan ini. Allah mengenalkan kata jalan itu dengan kata sirat di dalam Al-Quran. Setiap saat 17 kali sehari semalam kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini harus lurus mengucapkannya, jangan sad jadi sin. Makanya orang Islam harus benar membaca huruf sad jangan sin. Ihdinas siratal mustaqim, jangan kita roba. Ihdinas siratal mustaqim artinya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jangan kita ganti dengan kata siratal mustaqim, lubang kepiting yang lurus. Salah doa kita. Saya pernah, kita ini kan berbeda dengan yang tanda begini. Kalau sana berubah orang menjadi pendeta kan. Kalau imam itu kan tunjuk-tunjukkan, kamulah, itu beda dan gitu. Ketika satu saat saya kamulah, akhirnya saya di belakang. Ketika imamnya membaca seperti itu, ihdinas siratal mustaqim, katanya, gimana lah suara kita seperti itu? Nah, jadi karena itu kita harus tahu siratal mustaqim. Mana dia siratal mustaqim itu? Apakah nanti siratal mustaqim di akhirat atau sekarang? Siratal mustaqim itu tadi jalan takwa, jalan menuju surga itu. Tadi Pak Imam baca itu kalau nggak salah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati dan seterusnya. Bersegeralah kamu kepada surga. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini, kata Allah dalam Al-Quran. Kita belum pernah lihat luas bumi ini seperti apa. Rata-rata kita yang pernah punya naik pesawat, naik di atas sana, begitu luas kita lihat bumi ini, lebih dari yang nampak kita itu. Di ujung sana langit, lebih dari itu lagi. Betapa luasnya, tak terbayangkan kita. Ilmuwan bisa mengukur berapa besarnya bumi, berapa besarnya jagat raya ini. Tetapi secara pasti kita, bagaimana menjumlahkan luasnya langit dan bumi, itulah luasnya jannah itu nanti. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Nah, untuk menjadi orang takwa tadi salah satunya adalah puasa.
untuk berpuasa. Puasa seperti apa? Itu kalau orang mau pergi ngambil darah, periksa kesehatan, suruh dokter puasa. Apakah sama puasanya itu dengan puasa yang kita lakukan ini, yang untuk dan selain muntah itu tadi, la'alla kuntat itu? Tidak sama. Tidak sama. Saya dulu di kampung, di Sorkam sana, kecil-kecil saya pernah di Sorkam. Dari Sibolga 35 km arah ke baru sana. Kami punya langganan seorang inang-inang itu suka bawa beli cabai. Saking kepinginnya masuk Islam, dia puasa. Dia bilang, oh Tuhan, kalau betullah Tuhan orang Islam itu, puasa betullah katanya. Dia ke sawah 2 hari tidak lapar, tapi toh tidak Islam juga dia. Kenapa? Karena hidayah. Nah karena itu kita mendapatkan hidayah sampai pada malam hari kelima ini pada bulan Ramadan kita mendapatkan petunjuk bahwa kita sampai. Banyak orang di luar sana yang juga sampai malam kelima hari ini bulan Ramadan tapi berkeliaran di luar sana. Kenapa? Tidak mendapat petunjuk untuk bisa duduk sama-sama di masjid seperti kita ini. Kenapa? Mereka tidak tahu apa kemanfaatan Ramadan itu. Pada saat Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna as-sanata kulluha Ramadan." Kalau saja umatku tahu apa yang ada terkandung di dalam bulan Ramadan itu, kata Rasulullah, la tamannau an takuna as-sanata kulluha Ramadan. Niscaya mereka umatku itu akan meminta seluruh bulan-bulan menjadi bulan Ramadan. Pada kenyataannya Allah tidak menciptakan 12 bulan itu adalah Ramadan. Allah hanya memberi 1 bulan dalam dari 12 bulan, 1 bulan Ramadan. Bisakah kita memformat diri kita yang 11 bulan lagi seperti bulan Ramadan? Itu dia. Jadi bukan lewat bulan Ramadan atau setelah 11 bulan kita berbuat maksiat, berbuat ini, masuk kepada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan seolah-olah Tuhan itu dekat sekali. Serta merta begitu masuk bulan Ramadan, hampir semua orang dekat dengan Tuhan. Masjid-masjid penuh, berbohong takut, ngambil hak orang lain tak mau, mengambil di kantor tengok-tengok saja seperti itu. Ambil tidak, teken tidak, bingung. Di bulan Ramadan, teken saja. Ramadan puasa ini. Ada yang kenapa di luar bulan Ramadan kita tidak takut seperti itu? Berarti takwa yang kita bentuk di dalam bulan Ramadan 11 bulan tahun lalu belum melekat di dalam diri kita. Setiap tahun kita masuk kepada bulan Ramadan, setiap tahun pula kita dengar ceramah, setiap tahun pula kita memasang niat untuk menjadi orang yang takwa. Tapi begitu lewat bulan Ramadan tidak tampak bekas. Kenapa? Sudah sistemnya seperti itu Pak Ustaz. Sudah begitu semuanya. Lalu apakah kita mau ikut dengan hal seperti ini? Qad khalat min qablikum sunan. Kalau nggak salah dibaca juga tadi. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunan, sistem sunan. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka berjalanlah kamu di muka bumi, kata Allah. Lihat, fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka lihatlah bagaimana orang-orang akibatnya orang-orang yang mendustakan agama itu. Banyak contoh di dalam Al-Quran. Kalau kita buka sekarang enak, buka Quran pakai komputer, cari kata gempa, 4 kali cuma ditemukan dalam Al-Quran. Yang 4 kali itu cuma 3 ayat, yang 2 kali pada 1 ayat. 3 ayat yang mengatakan kapan gempa terjadi, karena pembangkangan terhadap Nabi. Al-Quran menunjukkan seperti itu. Maka orang-orang ilmuwan pun mulai mengkaji, dihitung masa bumi, di sini ada gunung, di sini daratan, di sini lautan, dipindahkan gunung dari sini ke sini, maka di sini rata, di sini rata. Kalau mobil sedan itu ada stabilizernya kan? Kalau stabilizernya dicabut, Pak, enak nggak Pak sedan itu?
sudah bila selesai dan itu dicabut, maka terenak lagi, goyang, seolah-olah seperti bawa mobil pickup rasanya. Bawa mobil pickup kencang, kemudian direm mendadak, terangkat di belakang itu, karena ringan. Bumi ini akan seperti itu. Kenapa? Karena manusia yang maka karena itu kita manusia menjadi orang takwa. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang merusak, mana yang tidak. Maka dikatakan Rasulullah, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannaw an takuna sanata kulluha Ramadan." Kalau saja umatku tahu apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka akan meminta seluruhnya adalah Ramadan. Kenapa? Ada 5 hal yang membuat bulan Ramadan itu menjadi istimewa. Yang pertama kata Rasulullah adalah Innal hasanata yajtami'u. Pada bulan itu dikumpulkan segala kebajikan. Segala kebaikan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh malaikat untuk mencatat semua kebaikan. Jangan catat kejahatannya, tapi catat segala kebaikan. Kebaikan yang mana? Yang dilakukan oleh orang Islam. Orang-orang yang non-muslim yang lain tidak mereka berbuat baik, tapi apakah dicatat? Berbeda, karena puasa itu adalah untuk orang-orang yang aman. Orang-orang berada di jalan Shiratal Mustaqim. Mana dia Shiratal Mustaqim ini? Orang-orang yang dikumpulkan pada yang kebaikan, segala kebaikan yang dikumpulkan pada bulan Ramadan. Mana dia? Dinam qiyamah billata Ibrahim hanifah. Yaitu agama yang lurus yang bersumber dari billah ajaran Ibrahim yang hanif. Itu jelas. Maka ajaran Ibrahim yang dibawa sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW itu yang kita ikut sekarang. Inilah jalan yang lurus itu. Allah banyak menunjukkan dalam Al-Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus kata Allah. Fattabi'uh, maka ikutilah kamu jalan yang lurus ini. Fala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Maka janganlah kamu ikut kata Allah subul, jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili. Niscaya akan memisah-misahkan, menceraikan kamu dari jalan itu kata Allah. Maka hanya ada satu jalan, jalan Shiratal Mustaqim. Kita sekarang berada di jalan Shiratal Mustaqim. Menjadi manusia yang takwa adalah manusia pribadi yang berada pada jalan Shiratal Mustaqim. Mana dia jalan Shiratal Mustaqim? Tinggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan segala yang tidak diperintahkan dalam ajaran Islam. Tapi kita berada di jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia kalau mau jalan yang takwa. Jalan takwa itu adalah jalan syukur. Orang puasa dikatakan di dalam Al-Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Cukupkanlah bilangan puasa itu. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan besarkanlah Allah, agungkanlah Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, menurut petunjuk. Ada petunjuknya. Bukan pergi ke pohon-pohon kayu sana lalu Gusti Allah katanya gitu. Allah dekat di mana-mana dekat dengan kita. Buktinya Allah dekat, Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, di dalam ayat yang terangkai di dalam ayat-ayat Ramadan itu sendiri. Kalau dikatakan tadi la'allakum tashkurun, semoga kamu menjadi orang yang bersyukur. Orang takwa adalah orang yang tahu bersyukur, bukan orang yang senantiasa kekurangan, orang yang terasa selalu kurang sehingga hak orang lain pun diambil. Bulan Ramadan, mari kita bentuk diri kita bahwa kita yakin bahwa Allah akan mencukupi kehidupan kita. Kita yakin bahwa hidup kita Allah yang memberi. Kita bentuk di dalam diri kita itu takut mati, bukan takut hidup. Tapi sebaliknya, orang sekarang banyak takut hidup. Kenapa? Dikumpulkan harta sebanyak-banyaknya, seolah-olah tak pernah mati. Dikumpulkan sebanyak-banyaknya, seolah-olah tak pernah mati. Padahal mati itu sudah dekat. Mungkin pulang dari sini ada di antara kita yang
selesai hubungan dari kita. Tahun lalu ada teman yang bersama kita, sekarang tidak lagi, sudah duluan dari kita. Maka kematianlah sebenarnya yang mungkin kita ketahui. Untuk mati itu kita perlu sampai ke sana, menuju akhirat. Visi kita tadi, sampai mencapai visi kita, kita harus selamatkan diri kita menuju kematian kita. Wah, jarang orang bulan Ramadan cerita kematian. Tapi pernah kita berpikir bahwa sebentar lagi kita juga akan sampai kepada kematian itu. Maka karena itu Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku meminta kepadaku, kata Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Allah itu dekat. Kalau dekat itu ada dua pengertian yang Bapak Ibu. Dekat, ini dekat berjalan. Tapi karena kita sudah bersilaturahim di sini, sudah berapa lama ya? Sudah berapa tahun ya? Sudah berapa lama? Saya merasa dekat dengan kita semua. Dekat itu apa? Di hati dekat. Ya penanda saya manggil awak karena kelas saya. Sudah tua saya panggil awak. Dekat di situ apa? Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku mengabulkan doa orang yang meminta kepada-Ku, kata Allah. Di dalam bulan Ramadan tadi kita kumpul lagi. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanna an takuna sanatan kullu Ramadan. Yang kedua, mengapa menjadi penting, menjadi istimewa bulan Ramadan itu? Ketaatan dikabulkan. Wa ta'ata maqbula, kata Rasulullah. Ketaatan dikumpulkan di dalamnya. Dan yang ketiga terkait dengan ayat tadi, wa da'awati mustajabah, dan doa-doa dipenuhi, kata Allah, kata Rasulullah. Doa dipenuhi, diijabah. Karena Allah dekat dengan kita. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku meminta kepadaku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta apabila mereka meminta kepadaku. Ujung ayat itu dikatakan la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka senantiasa berada di jalan kebenaran. Jadi orang yang takwa itu adalah orang yang senantiasa berada di jalan yang benar dan senantiasa bersyukur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak tahu bersyukur, namanya apa? Kufur. Orang yang tidak syukur itu adalah kufur. Karena dikatakan dalam Al-Quran juga bahwa apabila kamu bersyukur, niscaya aku tambahin apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syakartum dengan kafartum, syukur dengan kufur. Di dalam surah Al-Insan dikatakan inna alaina sabila imma syakira wa imma kafura. Hanya ada dua jalan kata Allah dalam Al-Quran. Inna alaina sabila imma syakira wa imma kafura. Ada jalan yang syukur dan ada jalan kufur. Maka kita tinggal pilih mana. Jalan syukur, apapun yang kita terima saat ini adalah kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu, jalan syukur itu ketika hari ini saya duduk di sini, hari ini saya tukang sapu, saya syukur. Bersyukur ketimbang saya tak dapat pekerjaan. Sedikit syukur timbang tak ada. Jangan kita lihat orang yang lebih banyak. Maka orang syukur itu melihat kepada yang lebih rendah. Imma syakira wa imma kafur. Jadi di dalam bulan Ramadan doa diijabah, kata Rasulullah. Yang berikutnya, kenapa bulan Ramadan itu menjadi istimewa? Yang pertama tadi, segala kebaikan dikumpulkan di dalamnya. Yang kedua, ketaatan dikabulkan. Yang ketiga, doa diijabah. Yang keempat,
masih belum sampai ke sini nyawa kita, Allah masih bisa memberikan ampunan, masih memberi ketobatan itu. Kita bertobat kepada Allah belum sampai masih Allah beri pintu tobat untuk kita. Maka karena itu kemudian kapan pun ada daripada bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mempuasakan bulan Ramadan, kata Rasulullah, diampunkan dosanya yang terlalu. Dengan apa? Iman dan ihtisab. Syaratnya adalah iman dan ihtisab. Dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan. Bukan karena supaya dilihat tetangga, malu pada tetangga aku tak puasa, malu pada tetangga saya tak terawih, karena siapa itu terawih saya terawih karena orang lain. Bukan karena itu, tetapi dengan iman dan ihtisan. Pada hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang menegakkan bulan Ramadan, menjaga kewibawaan bulan Ramadan, itu maksudnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang puasa kita jaga, orang puasa. Kita kebetulan tak puasa karena uzur. Ada uzur syar'i, ada uzur secara fisik. Kita jaga, tidak merokok seenaknya di tengah jalan, tidak makan seenaknya nampak orang dan sebagainya. Kita jaga bulan Ramadan. Maka karena itu, yang keempat kata Rasulullah, mengapa bulan Ramadan itu menjadi istimewa? Karena di dalamnya dosa-dosa diampunkan. Yang kelima, mengapa menjadi istimewa bulan Ramadan itu? Al-jannatu mustaqatul lahu. Surga itu rindu kepada mereka. Orang yang berada pada bulan Ramadan dan menjaga mempuasakan bulan Ramadan, menjaga kewibawaan bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab itu tadi, mustaqatul lahu. Jannah itu mustaqatul lahu, rindu kepada mereka. Dan kita yang rindu kepada surga, justru surga yang merindukan kita. Siapa mereka yang mendapat kerinduan yang dirindu oleh surga itu? Kata Rasulullah, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 orang. Yang pertama di dalamnya adalah orang yang dirindu surga adalah ta'alil Quran, banyak membaca Al-Quran. Betapa bahagianya, ya kan? Seperti Pak Imam kita, mudah-mudahan jarang di masjid lain ketemu seperti ini. Tenang, ya, semuanya hafiz, bacaannya benar. Bacaannya benar, insya Allah tidak akan berubah arti seperti yang tadi. Kita minta jalan yang lurus, justru yang dimintakan oleh imam jalan kepiting yang lurus. Kan salah. Kita bilang amin, kita bilang amin. Padahal yang diminta Tuhan tadi apa? Lain lagi yang dia suruh. Kita harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada belah kami menyembah dan kepada belah kami mohon pertolongan. Tetapi imam bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, katanya. Matahari lah yang kami sembah dan kepada matahari lah yang kita tolong. Salah kan? Kita pun rame-rame mengatakan amin. Kalau begitu, tidak sembarang mencari imam itu. Apalagi bulan Ramadan ini, bulan yang penuh. Apa yang kita doakan, kita minta. Sekarang ramai-ramai lagi orang, ada kesempatan, ada rezeki, ramai-ramai pergi ke Mekah karena ada tempat yang lebih makbul. Sholat 500.000 kali, ya pahalanya. Pergi ke sana daripada pergi ke Eropa, jalan-jalan ke Turki, tengok tali perut dan sebagainya. Pergi ke umrah, luar biasa. Itu orang yang kumpulkan rezeki yang halal tadi untuk pergi, bukan dilarang dalam Islam untuk melihat kemana-mana. Allah itu musawir, al-musawir kita ini dalam salah satu Asmaul Husna. Al-musawir itu maha menggambar, maha melukis. Lihatlah
dari atas pesawat sana, betapa indahnya lukisan Allah itu. Subhanallah, musawir, Maha Suci Allah. Ya, begitu pun kita sudah berpahala. Maka di bulan Ramadan tidur kita berpahala. Kalau di tempat di bulan lain bisa berpahala enggak, Pak? Bisa enggak berpahala? Bisa. Makanya tadi kita balik. Kalau Rasulullah mengatakan lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, kalau saja tahu umatku apa yang terkandung dalam bulan Ramadan, la tamanna antakuna sanata Ramadan. Kalau saja umatku tahu apa yang terkandung dalam bulan Ramadan, maka mereka tentulah ingin semua bulan Ramadan. Enggak, supaya tetap seperti, jadi bukan lagi bulan Ramadan, Muharram ya Muharram, Safar ya Safar. Tapi bagaimana supaya pahala seperti Ramadan itu ada juga? Tidur kita bernilai ibadah. Mau tidur bismika Allahumma ahya wa amut, berpahala tidur kita. Kalau di luar bulan Ramadan diam saja tak dihitung. Di dalam bulan Ramadan kita diam saja dihitung sebagai tasbih. Tidur kita adalah ibadah, diam kita adalah tasbih. Diam kita dihitung sebagai tasbih. Bayangkan, apalagi kita berucap, kita berbicara dihitung sebagai zikir kepada Allah. Maka di dalam bulan Ramadan berbicara saja kita yang baik-baik dihitung sebagai zikir. Diam sebagai tasbih, tidur sebagai ibadah. Apalagi enaknya dalam bulan Ramadan. Maka karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita pasang tekad kita dari bulan Ramadan ini, selesai bulan Ramadan, 11 bulan berikutnya adalah seperti Ramadan. Kita anggaplah bulan yang 11 itulah bulan Ramadan. Ketika ada tanda tangan ini salah, ini haram, ini tak mau saya tengok. Berani enggak di luar bulan Ramadan? Di bulan Ramadan kita takut. Ini jalan salah ini. Ini tak boleh. Di bulan Ramadan kita mau. Kenapa di luar bulan Ramadan kita berani? Maka karena itu samakan pola beribadah kita dengan pola bulan-bulan lain seperti bulan Ramadan. Bila jatuh ke hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi barakati syahr Ramadan. Allahumma tawil 'anna wa lana bi barakati syahr Ramadan wa sahih ajsadana bi barakati syahr Ramadan wa nawwir qulubana bi barakati syahr Ramadan wa wasi' arzaqana bi barakati syahr Ramadan wa akhir lana dzunubana bi barakati syahr Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Terima kasih kepada Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz mampu berkata kebaikan kita. Dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.